ajaran Islam itu kotor dan menjijikkan. Begitu mungkin gambaran yang hendak disampaikan oleh Bapak di video ini. Dan lalat masuk ke dalam gelas atau tempat minum kita, dan kita tidak mau meminumnya lagi karena kesannya memang sudah tercemar atau jorok. Nah, namun tahukah Bapak Ibu, di dalam Islam, makanan atau minuman yang sudah terkena lalat itu bisa dikonsumsi kembali kalau lalat itu dicelupkan ke dalam makanan dan minuman tadi, Bapak Ibu. Menurut hadis yang sahih, lalat itu memiliki dua sayap, satu sayap yang ada racunnya dan satu sayap lagi yang ada penawar. Ada 8 bahasan yang akan saya sampaikan untuk menanggapi video tersebut. Yang pertama, hadis yang disampaikan itu adalah hadis sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Imam Ahmad, dan beberapa kitab sunan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyakmishu, tsumma liyanzi'hu, fa inna fi ihda janahihi da wal ukhra shifa." Jika ada lalat yang jatuh ke dalam minuman kalian, maka tenggelamkan, lalu buanglah lalat tersebut. Karena sesungguhnya di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap lainnya ada obat. Poin yang kedua, hadis ini memberikan faidah hukum bahwa seorang muslim itu boleh membunuh serangga, terutama serangga yang mengganggu. Di antaranya dalam contoh ini adalah lalat. Dan ini menunjukkan keluhuran ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Apabila serangga yang mengganggu itu tidak diizinkan untuk dibunuh, tentu akan menyulitkan kehidupan manusia itu sendiri. Yang ketiga, hadis berbicara tentang fikih bangkai, yaitu bahwa serangga yang mati maka dia tidak dihukumi najis. Karena serangga seperti lalat, nyamuk, dan yang semisalnya itu tidak memiliki pembuluh darah. Sehingga ketika dia mati tidak dihukumi sebagai bangkai, sebagaimana halnya hewan seperti ayam, kucing, sapi, dan semisalnya. Yang keempat, hadis ini memiliki faidah mengajarkan kepada seorang muslim untuk memperhatikan kesehatan, yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit. Dan dalam hadis disebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan penyakit adalah lalat. Yang kelima dari faidah hadis ini adalah mengisyaratkan kepada setiap muslim untuk senantiasa menjaga kesehatan dan berusaha mencari wasilah yang bisa menghantarkan kepada hidup sehat. Maka apapun yang bisa menjatuhkan kita kepada sakit dan penyakit, maka hendaklah dihindari dan diupayakan untuk diobati. Yang keenam, hadis ini menunjukkan mukjizat kenabian, di mana Rasulullah SAW menginformasikan tentang sesuatu yang itu mustahil diketahui di zaman itu. Baru belakangan inilah kemudian diketahui apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini adalah benar dan terbukti secara ilmiah, di mana lalat tidak hanya membawa penyakit, tetapi ternyata di tubuh lalat itu mengandung semacam obat yang bisa menjadi antibiotik. Dan sudah banyak pakar kesehatan yang telah menjelaskan tentang hal ini. Yang ketujuh, mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya, Rasul lewat hadis ini mengingatkan umatnya tentang bahaya lalat. Karena lalat itu membawa penyakit. Sehingga kalau ada makanan kemudian dikerubungi lalat, berhati-hatilah, berarti banyak penyakit di sana. Dan tidak semua lalat itu terjebak di minuman atau di makanan. Kebanyakan dia hinggap dan terbang lagi. Maka dari situ seorang muslim akan langsung tahu bahwa ketika makanan dan minumannya itu dikerubungi lalat, tanda bahwa makanan dan minumannya tersebut sudah tidak sehat. Yang kedelapan, hadis ini justru menunjukkan keluasan Islam. Di hadis, Rasul SAW tidak mengatakan selesai ditenggelamkan, minumlah, atau sebaliknya, buanglah. Maka pernyataan si Oten itu yang mengatakan bahwa setelah itu air tersebut diminum, itu adalah penafsiran pribadi. Tidak ada dalam hadis, setelah lalat itu ditenggelamkan dan dibuang, perintah untuk meminum airnya. Tentang apakah air tersebut setelahnya diminum atau tidak, itu dikembalikan kepada ijtihad pribadi orang tersebut. Kalau perintah hadis misalnya, minumlah, maka ini akan menyusahkan seorang muslim. Kalau yang tenggelam itu hanya satu lalat, mungkin masih bisa dimaklumi. Lalu bagaimana jika yang tenggelam itu ada puluhan lalat? Yang kedua, kalau perintahnya buanglah, itu juga akan menyusahkan seorang muslim. Lihat misalnya kasusnya, kalau seseorang membuat minuman dalam jumlah yang banyak, kemudian ada perintah dari hadis Nabi, buanglah minuman tersebut, alangkah ruginya. Hanya karena satu lalat kecil yang sangat mungkin dampaknya tidak terlalu besar, itu harus membuang sekian banyak minuman. Poin hadis tersebut mengajari seorang muslim untuk peduli lingkungannya, yaitu ketika ada lingkungan yang tercemar, maka seorang muslim dituntun lewat hadis ini, dia harus berupaya untuk menetralisir pencemaran tersebut.